Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dimana jam sekarang ya menunjukkan pukul 11 lewat 37 menit, yaitu Wednesday 7 Mei 2025 ataupun Rabu 7 Mei 2025 ya. Dimana saat ini baru saya mengupload untuk video hari Rabu ini, dan kita akan berhadapan dengan FOMC, yaitu Federal Meeting, untuk memutuskan itu apakah suku bunga di Amerika akan tetap ataupun dikurangi. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas berserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini harga emas paling tinggi ini ada pada 3401.72 ya. Dan itu pun terjadi pada pukul 7 pagi tadi ya. Low-nya ada di 3360.12 dan itu terjadi pada pukul 8 lewat 33 menit tadi pagi ya. Dan kita akan membahas juga, lihat ini di silver, di mana high-nya ada di 33.14, agak turun jauh sekali dari kemarin. Lalu low-nya ada di 32.81 dan sekarang berada di kisaran harga di 32.99, sedangkan harga emasnya ada di 3382. Oke, dan kita bisa lihat ini lembaran purchasing saya seperti biasanya. Dan ini ada lagi, ini waktu hari Minggu kemarin ya, dimana saya juga mengupload ya, yaitu masalah weekly review ya. Itu bisa dilihat ini angka-angkanya, dimana saya memprediksikan ya, itu dimana high-nya bisa terjadi pada angka 3380 sampai dengan 3480, dan ini sudah hampir mendekati, dan kemarin sempat mencapai di puncaknya di 3435, sedangkan low-nya ini belum terjadi apa-apa. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ini, dimana saya juga menyebut ya, itu di 3200 sampai 3100 itu pun masih jauh ya dari pandangan. Dan coba siapa tahu ini bisa ada ya. Ini hanya mengingatkan Anda, dan ini adalah purchasing saya yang kemarin, di mana jelas saya kemarin masih ada posisi locking ya. Oke. Dan ini begitu locking, saya ini posisi ini withdraw 1000 ya. Itu bisa dilihat ya. Oh, ini masih belum. Masih lihat posisi saya. Dan ini kemarin juga saya mengatakan ini harga emas juga kemungkinannya naik ya. Itu ada masalah di Timur Tengah ya. Itu jelas kemarin ada beritanya juga ya, di Timur Tengah satu, dan itu perusahaan tambang di Peru juga ada ditutup sementara. Dan kita juga mengetahui Peru itu merupakan hasil tambang emas nomor 3 terbesar di dunia. Dan ini perkiraan analisa itu untuk big range-nya ini itu tercapai semua, di mana high-nya ada di 3398 sampai dengan 3415, sedangkan high-nya semalam ada di 3435 ya. Itu terjadi, dan low-nya itu ada di 3374, dan ini low-nya tidak tercapai ya. Dan itu dari bawah naik ke atas ya. Dan ini saya juga mengatakan low-nya ini bisa tercapai paling dengan perkiraan hanya yang
aneh-aneh aja, atau saya bilang ini 1% itu ya. Sedangkan perkiraan normalnya atau secara range yang normal itu ada di 3393 sampai dengan 3405, itu pun tercapai ya. Dan low-nya ini ada di 3335 sampai dengan 40, itu masih tidak tercapai dan itu jauh sekali. Dan ini purchasing saya, dan ini saya withdraw 1000 kemarin ya, jadi posisinya ada di 5000 ya. Lalu pada pukul 19.21 ya, saya purchasing lagi ya. Kita purchasing selling ya. Jadi sell ada 2, buy-nya 1. Jadi saya masih bertahan ya istilahnya. Dan ini bisa dilihat margin saya 5.600, sedangkan equity-nya 5.000, jadi otomatis uang saya hanya tinggal 5.000, dan itu pernah di withdraw WD 1.000 ya kemarin ya, bisa lihat. Dan ini jelang-jelang trade data Amerika, dan saya sudah mengatakan ini tidak ada apa-apanya, dan kita bisa lihat ini. Dan ini sudah waktunya 19.30 ya. Dia hanya berjalan pelan, nggak begitu meyakinkan untuk naik ya. Padahal seharusnya kalau kita melihat data trade datanya harusnya naik, karena ini hasil trade data yang terburuk sepanjang sejarah Amerika. Ya. Dan apa itu hasilnya? Nah, ini hasilnya yang seperti yang tadi saya bilang, kemarin itu 123 miliar ya, dan diperkirakan 145 miliar ya. Sekarang yang dikeluarkan itu 140 miliar. Jadi ini di bawah forecast ya, tapi di atas kemarin punya trade ya. Kalau dilihat begini harusnya harga emasnya naik kencang dan US dollarnya langsung melemah, tapi nyatanya US dollar tidak melemah. Mereka berpandangan ini masih bagus, perkiraan 145, padahal ini keluarnya 140, jadi dianggapnya masih bagus, jadi US-nya itu tertahan. Dan kemudian saya tadi sudah bilang saya ada sell, sekarang tambah lagi sell ya 0,2 ya. Jadi ini kita ini jangan dilihat ya 2 baris atas, jadi hanya 2, posisinya 0,3 short ya di 3377 dan 3396 ya. Dan kemudian ini saya take profit ya. Saya ulangin ya, itu pada 3396 ya. Kita bisa lihat ya, close posisi, lalu 3396. Oh maaf, yang tadi yang saya maksud itu sell, posisi buy punya 3359, take profit itu, sisa sell semua. Dan ini itu grafiknya, dan saya sudah menganalisa ini akan tercapai di sini ya. Dan ini saya shoot kemarin pada jam 21:16 ya. Apabila break 3387 mungkin akan deras ya, dan itu pun terjadi. Jadi 87 break, tapi dia nggak mau break jauh-jauh di 3379 ya kalau tidak salah. Yang sell punya saya langsung saya aksi semua, saya take semua ya, malah saya berbalik buy ini ya. Yang sell punya saya close ya.
ini ada saya lagi 2. Nah, saya buy dulu 2. 3384 ya. Ya, kelihatan 3384 yang paling bawah buy. Yang sell punya 3377 saya cut loss. Jadi hanya tersisa buy 2, sell 1. Ya. Dan saya kemudian ada buy 2, sell 1. Jadi saya buy lagi sekarang. Jadi bukan karena sebab tiba-tiba saya bisa berbalik badan, ya nggak? Bukan tanpa sebab itu, karena ada sesuatu yang di luar perkiraan ya, yaitu sebuah drone ya, itu menghantam potnya Sudan ya. Jadi boleh kata, dan ini foto saya ambil pada halaman shot yang saya kirim ya. Ini bisa dilihat, ini beritanya ada di situ. Itu menyebabkan harga emas naik. Harusnya turun, tiba-tiba dia naik, dan ini cukup deras ya. Itu dari bawah yang saya bilang break ini di sini cukup deras ya. Itu dari 3377 ke ya 3377 ya. Itu langsung ke 3396. Makanya saya buy itu di sana. Dan lalu buy-nya ini di 33, buy-nya saya pasang limit take profit di 3423, yang buy 3384 ya. Dan terjadi itu tadi pagi subuh. Nah, tapinya saya sudah masukkan limit. Dan ini satu berita analisa di mana ini harga emas pergerakannya semalam bagaimana ya. Dan ini terjadi pada pukul 11:22 ya. 11:20 malam. Di mana kita masih belum ada kejelasan masalah US dollar, lalu adalah Fed policy decision untuk nanti malam ya, atau dini hari nanti pukul 1 ya. Lalu Trump akan memberitahu itu masalah obat-obatan, tarifnya untuk 2 minggu ke depan. Lalu palladium itu naik 3% ya. Dan kita lihat semua, ini masih diulas ya, masih Fed meeting, dan hasilnya nanti. Lalu emas mencapai di 3403 ya. Lalu Cina baru reopen dia punya lantai bursanya karena libur pada hari buruh ya. Itu bisa kalian artikan sendiri ya. Dan US dollar itu tidak tidak jelas entah bagaimana struggle ya. Jadi membuat para investor itu meragukan untuk memegang US dollar. Jadi pada memegang emas daripada mata uang atau currency holder ya. Dan ini Trump juga akan umumkan masalah tarif untuk obat-obatan 2 minggu ke depannya. Dan kemungkinan emas bisa mencapai 4.000 dalam tahun ini. Dan kita investor masih melihat ya, hati-hati dengan Fed decision-nya nanti malam. Jadi kalau decision-nya tiba-tiba, sekarang kan diperkirakan tidak akan memotong suku bunga secara cepat ya. Kemungkinan itu Juni ya. Dan kita itu masih belum tahu. Dan kita harus memperhitungkan seandainya kalau dia tiba-tiba memotong bagaimana. Karena ini arahannya bukan dari Jerome Powell, jadi arahan dari presiden. Dan itu bukan rahasia umum, dan itu sudah jelas. Dan ini harga tadi pagi ya, saya masih lihat ini pukul 00:23 ya. Itu semalam, di mana high-nya ada di 3417 ya. Sedangkan ini jalannya di 3417 juga ya. Ini grafik yang semalam.
Dan ini grafik yang tadi pagi, jadi pagi-pagi sudah mencapai di 3435 ya. Itu pada pukul ini saya cetak ini pukul 6:17 ya. Sudah bergerak atas kena ya di 3435, lalu turun ke 3380 dan itu ada di garis kuning, stay-nya di 3394 ya. Saya ulangin. Ini sudah mencapai peaknya 3435, lalu turun ke bawah di 3375 dan ini terakhir 3394. Itu tadi pagi pukul 6:17 ya. Dan ini purchasing saya yang saya sudah dapat yang kemarin, buy punya take profit ya. Dan ini saya turun lagi, saya buy lagi. Dan sell lagi, itu masih ada. Dan ini buy yang 96 ya. Saya jelaskan, ini yang buy semalam ya, dan ini sell yang barusan tadi pagi pukul 07. Jadi saya telat untuk take profit, saya masih bertahan. Harusnya saya take dulu. Nah, yang sell punya saya langsung take profit itu. Udah di ranking lagi, nah, saya tambah buy lagi. Dan ini pukul 7 ini analisa harga emas itu masih sama, dan kita bisa lihat fat decision sama obat ya, dan platinum turun naik 3% ya maksudnya. Masih libur di perusahaan di China punya bursa ya, akibat dari libur buruh ya. Dan ini bisa dilihat semua, kalian nanti bisa mereply ya. Dan ini saya pada saat itu terjebak di mana saya kelebihan buy. Saya balik badan itu pada pukul 8.34 karena deras sekali. Yang saya perhitungkan itu bukan apa, jadi saya perhitungkan itu ya, itu pasar baru buka dan ini kemarin juga dia naik mungkin sudah sampai peaknya, jadi mungkin ke bawah dulu baru dia naik. Tapi analisa saya salah, malah pukul hanya 10 menit saya balik lagi untuk beli buy 0,6 ya. Dan ini yang saya cut loss, saya ini lalu saya masuk lagi, ini boleh kata semi locking. Lalu pada pukul 8.41 masih begini, stay ya, sama. Dan ini yang buy punya saya take profit ya, satu cut loss, satu ini saya berbalik buy lagi 3. Jadi saya nggak mau dipusingkan ya, saya ulangin ya. Yang sell punya saya cut loss ya. Berarti saya buy nya di 3385 ya. Dan buy punya yang 0,6, nah ini 5, berarti sama harganya. Berarti tadi yang sell punya udah ke cover, saya berbalik untuk locking lagi 0,3, jadi open buy 0,2 ya. Jelas yang satu rugi satu untung. Oke. Nah setelah ini saya ragu loh, kok jadi terbalik, saya belinya di angka di 80-an semua. Nah saya berbalik badan lagi, balik sell lagi, dan ini yang buy punya saya cut loss, saya take profit. Saya masukin limit di 3396 lagi, ada tambahan additional ya. Saya ulangin ya.
Oke, saya ulangin. Pertama saya masukin sell dulu 3386 ya, jelas ya. Lalu buy punya saya take profit. Jadi berbalik semua, saya sell lagi semua ya. Itu. Dan saya ada masukin limit lagi di 3396. Tapi saya salah masukin jumlah lotnya. Saya masukin 0,3, akhirnya saya ganti jadi 0,1. Nah itu saya sadar, saya delete, saya ganti lagi 0,1. Jadi hati-hati kalian untuk lagi genting gini, mesti ini ya, diperhatikan jumlah lot dan nilai nominal ya. Nah, itu posisinya. Jadinya begini posisinya saya sekarang ya. Pada pukul 9.48 posisi lock ya. Saya lock lagi itu ya, jelas ya. Dan ini harga emas agak melunak hari ini karena Amerika akan ketemu dengan pejabat China untuk membicarakan masalah tarif ya. Ini weekend ini ya, China punya official akan ketemu dengan Menkyu-nya Amerika di Jenewa weekend ini ya. Itu jelas. Dan kita akan lihat FOMC nanti malam, dan kita sudah memprediksi sampai posisi akhir tahun itu suku bunga akan dikurangin sampai 0,8 ya. Dan ini data-data yang akan keluar di rilis nanti malam, itu tidak ada apa-apanya semuanya pada fokus ke sini. FOMC meeting, jadi tidak ada agenda untuk ekonomi ya. Dan signal itu tidak ada ya, bukan tidak ada, itu rancu, dan saya akan upload lagi di halaman short. Dan sebelum menutup perjumpaan hari ini, seperti biasa saya akan melakukan pandangan saya, sudut pandang saya itu untuk lihat pergerakan emasnya untuk hari ini ya. Dan ini saya akan merubahnya, mungkin tetap ya ini ya, dengan low-nya ini saya ada berubah ya. Dan kita bisa mulai sekarang. Dan sekarang pukul 12:01 ya di Jakarta, 33 derajat, hari Rabu 7 Mei 2025 ya. Ini di sini ada dua sudut pandang ya. Itu range akan berkisar antara range akan di kisaran kalau menurut saya ada di 3390 sampai dengan 95 ya. Sampai dengan di 3360 atau 50 ya. Sebelum data pengumuman suku bunga Amerika ya. Dan analisa saya untuk setelah keluar ya, itu bisa mencapai, kalau untuk big range-nya ya, jadi ini berbahaya, ada di 3413 sampai dengan 28 ya.
dan low-nya ada di 3328 sampai dengan 35. Itu analisa saya kalau untuk range yang besar ya. Sedangkan range yang normal ataupun yang benar ya, yang santai atau tidak bergejolak itu pada kisaran di 3403 sampai dengan 13. Sedangkan untuk bawahnya 3340 sampai dengan 48 ya. Jadi berhati-hatilah, ini mungkin ada 2-3 gelombang ya sebelum data ini keluar. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bisa bermanfaat bagi kalian atau membantu kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pada jam yang sama. Selamat siang dan salam cuan, always profit.